Jadi ini acuan buat kita supaya benar-benar menjadi seorang pemimpin. Mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan, tapi alangkah lebih bagus kalau kita berupaya melaksanakan semuanya. Supaya kita menjadi bintang, supaya menjadi kenangan dan kesan, supaya kita menjadi contoh kepemimpinan yang sangat luar biasa, kepemimpinan yang bisa ditiru. Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mr. Siga. Kita hari ini akan membahas satu tema baru lah, tema yang sangat penting untuk kawan-kawan ketahui, apalagi mereka yang mempunyai jabatan dan kedudukan. Ini sangat penting. Mungkin ini kita ilhami dari semenjak zaman dulu itu sudah ada yang namanya seorang pemimpin. Pemimpin itu dulu kala mungkin seorang raja, merambah ke ketua suku. Kalau sekarang ini, kalau di zaman-zaman ini sudah era republik ini, presiden atau pemimpin dalam sebuah organisasi besar ataupun kecil, di dunia kerja, di dunia pendidikan, dan banyak lagi kepemimpinan lainnya. Di masyarakat juga ada kepemimpinan. Jadi kita akan membahas itu, bagaimana caranya seorang pemimpin itu bisa menjadi bintang berkilau. Kita akan rangkum dalam 100 cahaya kepemimpinan. Jadi bagi sahabat-sahabat Siga yang ingin jadi pemimpin, sangat perlu dan sangat penting untuk mengetahui ini. Supaya apa? Supaya kepemimpinan itu berkilau dan menjadi bintang di tempat di mana Anda menjadi seorang pemimpin. Oke, kita akan bahas ke 100 kepemimpinan atau 100 cahaya kepemimpinan. Yang pertama, ini yang sangat penting, seorang pemimpin itu mempunyai satu, multi talenta. Nah, itu syarat awal atau dasar, atau yang pertama itu. Kalau kita kepengen jadi seorang pemimpin, jadi kita itu harus multi talenta, harus mempunyai banyak talenta daripada orang-orang yang posisinya di bawah kita. Mempunyai banyak skill, mempunyai banyak kebiasaan, mempunyai banyak keterampilan yang melebihi orang-orang di bawah kita. Jadi kita akan dihargai karena skill kepintaran kita itu tadi. Karena kita dianggap pintar, karena skill kita, talenta kita banyak itu tadi. Kita dianggap cerdas. Akhirnya orang akan segan dengan kita karena kelebihan kita itu tadi. Bukan kelebihan fisik, tapi kelebihan ilmu kita itu tadi. Jadi untuk kita digeser atau dijatuhkan dari kursi kepemimpinan kita itu sangat susah. Nah, jadi kalau Anda menduduki seorang pemimpin, Anda harus mempunyai talenta yang banyak, keterampilan yang banyak, dan kurang bagus juga sih kelihatannya kalau seorang pemimpin itu talentanya sangat sedikit, lebih banyak bawahannya, lebih banyak orang-orang yang di bawah dia. Akhirnya apa yang terjadi? Itu nilai kewibawaan atau nanti orang-orang yang di bawah kita yang lebih banyak vokal, memberi masukan, mengarahkan kita, sedangkan posisi kita adalah seorang pemimpin. Jadi jangan sampai kita itu dikendalikan oleh orang di bawah kita. Jadi kita tidak akan bercahaya akhirnya. Nah, itu. Jadi itu yang pertama, untuk kita menjadi seorang bintang atau mempunyai cahaya kepemimpinan. Nah, itu. Yang kedua, kepemimpinan yang kedua dimiliki oleh seorang pemimpin itu yaitu mempunyai daya tarik. Nah, ini mempunyai daya pikat, berarti punya penampilan khusus, cara berbicaranya ada spesialnya, bagus. Intinya mempunyai daya pikat lah seorang pemimpin itu, karena dia jadi ikon. Dia yang dilihat oleh orang-orang di bawah dia. Dia yang dilihat oleh orang-orang di organisasi dia. Dia yang dilihat oleh orang-orang yang staf-stafnya dia. Jadi dia punya daya pikat atau daya tarik. Yang intinya daya tarik lah, nomor 2 ini. Mempunyai daya tarik khusus. Nah, mungkin dari segi penampilan, gaya bicara, itu ada hal istimewa dari kita tampilkan itu. Jangan juga seorang pemimpin itu cara berpakaiannya kurang bagus, cara bicaranya kurang bagus, tidak mencerminkan seorang pemimpin. Jadi kita kalau bisa penampilannya memang harus didesain sesuai dengan
profesi kita itu, kita memimpin di bidang mana, di organisasi apa, di kepemerintahan kah, atau di sekolah kah, di dunia pendidikan kah, atau di dunia bisnis kah, atau di kepemimpinan suatu organisasi besar kah. Nah, kita harus mencerminkan bagaimana cara bergaya seorang pemimpin di sana. Nah, dan akhirnya kita punya ciri khas dan mempunyai daya tarik tersendiri. Nah, orang ingat akan kita, gaya bicara kita, gaya penampilan kita. Jadi yang kedua, seorang pemimpin adalah supaya bercahaya, supaya menjadi bintang, supaya kepemimpinannya bercahaya, mempunyai daya tarik. Nah, itu yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga. Seorang pemimpin yang ketiga ini mempunyai cara kerja atau cara bisnis atau cara kerjasama yang solid dengan timnya. Jadi dia sangat solid sekali dengan timnya, kerjasamanya tuh solid sekali. Jadi benar-benar satu tim yang khusus lah. Dia mempunyai, kalau kita di pemerintahan dengan staf menteri-menterinya, kalau seorang presiden dengan anggota-anggota legislatifnya, di perusahaan dengan manajer anak buahnya, kalau di dunia sekolah dengan lingkungan sekolahnya. Jadi di dunia pendidikan juga ada kepemimpinan. Jadi dengan staf atau orang-orang terdekatnya itu dia sangat solid, komunikasi terjalan dengan baik. Jadi cara kerja saling menutupi, saling melengkapi, itu sangat bagus sekali. Jadi sulit untuk dipatahkan sebuah kepemerintahan, sebuah kerajaan, sebuah suku atau sebuah organisasi kalau satu tim di dalamnya kerjasamanya itu sangat solid. Solid itu artinya sangat rapi, sangat saling membutuhkan, sangat saling mendukung, sangat kerjasamanya tingkat tinggi. Jadi itu yang ketiga, kerjasama yang solid, memiliki kerjasama yang solid. Yang keempat, seorang pemimpin itu hidup sederhana. Jadi hidup sederhana ini meliputi gaya hidup, gaya bicara, dan siap dengan kehidupan yang sederhana. Suatu saat nanti mungkin setelah selesai dari kepemimpinannya, akhirnya hidupnya jadi orang biasa, tanpa jabatan, tanpa kedudukan lagi, mau hidup sederhana. Tapi seorang pemimpin ketika menjabat satu jabatan itu lebih baik gayanya itu sederhana aja, secara penampilan, secara berbicara. Supaya apa? Supaya kita tuh tidak mengesankan seorang pemimpin itu harus selalu dikaitkan dengan materi, dengan harta benda. Tidak seperti itu. Nanti tim atau anggota organisasi kita atau orang-orang di bawah kita akan meniru gaya kita, mengejar uang jadinya, bukan menuntaskan sebuah pekerjaan, mengejar materi atau mengejar harta benda, bukan mengejar sebuah tanggung jawab atau kewajibannya itu untuk diselesaikan. Tidak profesional lagi. Jadi kesannya tuh bersih dan bagus, cara berbicaranya baik dan nyaman dan enak didengar. Kesederhanaan itu yang diangkat dari seorang pemimpin. Bersahaja lah, intinya hidup sederhana. Itu yang keempat. Yang kelima itu kita punya pendirian. Nah, itu seorang pemimpin sangat penting sekali untuk mempunyai pendirian. Jadi kita tuh jangan, seorang pemimpin itu jangan berubah-ubah dalam mengambil sebuah keputusan, dalam pelaksanaannya, itu jangan berubah-ubah. Nanti orang-orang di bawah kita atau orang-orang di dalam organisasi kita akan kebingungan mengikuti pemimpinnya yang selalu berubah-ubah dari segi berbicara, mengutarakan pendapat, dalam cara kerja yang berubah-ubah. Itu sangat merusak sekali, sangat merusak kalau kita berubah-ubah. Kepemimpinan kita itu tidak berkilau lagi. Jadi cahaya bintang seorang pemimpin itu akan berkurang kalau berubah-ubah. Jadi kalau memang sudah sebuah keputusan yang sudah kita putuskan dan kita hasil keputusan bersama, apalagi melibatkan orang banyak, jangan sekali-kali berubah-ubah dan diselesaikan sampai selesai. Yang keenam itu kita berbicara seorang pemimpin adalah orang yang punya kemampuan, sahabat Siga, punya kemampuan memperkecil masalah.
Nah itu, jangan seorang pemimpin membesarkan masalah, jangan. Ketika dalam sistem kerja kita atau dalam organisasi kita atau dalam kepemimpinan kita terjadi satu masalah atau gejolak atau apapun itu, bukan dibesar-besarkan, kita perkecil dulu permasalahannya. Nah itu, kita bisa memperkecil masalah. Kalau masalah itu bisa kita perkecil, jadi tekanan untuk kita, tekanan untuk organisasi atau anak buah kita itu akan kecil juga. Jadi kita untuk mencari sebuah solusi itu akan lebih mudah. Nah itu, jadi sahabat Siga, seorang pemimpin untuk tambah berkilau lagi itu kemampuannya memperkecil permasalahan, bukan membesar-besarkan. Ada orang yang membesar-besarkan, mengait-ngaitkan ke sini, ke sana, ke sini. Akhirnya masalah itu akan besar. Jadi otak kita akan kesulitan mencari solusinya. Jadi seorang pemimpin memperkecil masalah itu tadi, punya kemampuan. Jadi tim atau orang-orang di bawah dia pun akan mudah mengerti dengan permasalahan itu karena diperkecil ke intinya lah. Jadi lebih mudah untuk mencari solusi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sahabat Siga, yang ketujuh ini adalah seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin itu tahan dalam keadaan tekanan dan hinaan. Nah, biasanya seorang pemimpin, apalagi kita di posisi tertinggi, filosofi sebuah pohon kan mengatakan semakin besar sebuah pohon, semakin besar angin yang harus dihadapi. Jadi seorang pemimpin itu mampu tersenyum ketika ditekan, dari tekanan luar atau tekanan dari organisasi dia, orang-orang di bawah dia atau tim-tim dia ada tekanan, ada yang mengkritik lah bahasanya, atau menekan cara kerja dia mampu tersenyum menghadapi tekanan dan hinaan, baik dari tekanan kerja yang banyak mungkin yang harus diselesaikan, atau hinaan-hinaan atau cercaan-cercaan baik dari organisasi kita sendiri atau dari tim kita sendiri atau dari luar. Kita harus tetap tersenyum. Itu gaya seorang pemimpin yang berkilau atau gaya-gaya seorang pemimpin bintang. Selanjutnya, seorang pemimpin yang berkilauan, seorang pemimpin yang mempunyai karismatik atau mempunyai bintang lah dalam kepemimpinannya, yaitu orangnya melindungi. Nah itu, kalau di sebuah negara yang melindungi dari kepemerintahan sampai ke rakyatnya itu seorang presiden atau seorang raja lah kalau dalam sebuah negara. Atau dalam sebuah perusahaan yang melindungi siapa, yang bertugas dalam dunia pendidikan yang melindungi itu siapa, dalam organisasi-organisasi siapa yang melindungi dalam skala itu, perlindungan skala jangkauan kerjanya atau skala tanggung jawabnya. Jadi mempunyai jiwa pelindung, menjaga lah. Kalau seorang presiden menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan masyarakat yang ada di Indonesia, atau menjaga kestabilan ekonomi. Nah itu mempunyai jiwa pelindung. Kalau di sebuah perusahaan mungkin melindungi itu memberikan asuransi kesehatan kepada anak buahnya atau karyawan-karyawannya. Jadi mempunyai pemikiran pelindung. Jadi kalau kita seperti itu, maka orang-orang di bawah kita akan menghargai kita karena kita melindungi, atau rakyat-rakyat kita pun akan menghormati kita karena memang kehidupan mereka dijaga dan dilindungi. Nah itu yang itu. Selanjutnya, segitiga sama kaki itu yang mempunyai seorang pemimpin tuh harus mempunyai keseimbangan dalam segala hal. Jadi seorang pemimpin kadang-kadang itu mempunyai keputusan akhir dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi harus benar-benar melihat dari segala sisi lah. Dari 2 sisi, 4 sisi, 5 sisi kita mampu melihat segala permasalahan atau segala problem apapun yang ada di dalam organisasi kita, yang ada di dalam kepemerintahan kita. Kita harus benar-benar jangan berat sebelah atau kita tuh condong kemana atau pro kemana, jangan. Seorang pemimpin harus benar-benar bisa menimbang-nimbang dengan baik. Nah itu, jadi benar-benar bisa menilai segala sesuatu itu dengan jelas. Selanjutnya, seorang pemimpin yang bercahaya itu yang bintang dalam sebuah kepemimpinan yang dia duduki atau yang dia tempati atau di posisi dia, itu
berpikir dingin. Nah, berpikir dingin ini jangan tegang. Apapun masalah di dalam sebuah instansi usaha, dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah pemerintahan, selalu pasti diketemukan dengan permasalahan-permasalahan, baik permasalahan yang lama, yang baru. Kita harus dingin, jangan emosi. Pesan kita tuh akan terlihat, orang-orang di bawah kita atau orang organisasi kita ini akan mudah bekerja sama, berdiskusi. Kita ini dingin dalam menghadapi masalah apapun. Slow, cool, jarang kalau menghadapi masalah itu jangan emosi. Nanti tim dari kita, orang-orang di bawah kita akan takut mengutarakan segala apapun atau ada kendala apapun. Akhirnya sistem kerja kita itu ada nanti permasalahan yang ditutup-tutupi karena mereka takut, karena kita bawaannya emosi. Jadi kita harus santai. Jadi tim kita akan nyaman mengutarakan segala sesuatu ke kita supaya nyaman dalam menyelesaikan segala permasalahan. Nah, itu. Selanjutnya ini seorang pemimpin. Nah, ini penting banget seorang pemimpin, jangan sampai supaya kepemimpinan kita ini bercahaya, supaya kita tetap menjadi bintang selama kita memimpin dan sesudah kita memimpin. Itu kita jangan sampai serakah. Mentang-mentang kita punya kedudukan, mentang-mentang kita punya posisi, mentang-mentang kita serba bisa, akhirnya kita semena-mena, jangan. Jadi kita penting sekali di hal ini kita mengambil rezeki secukupnya atau sesuai kebutuhan kita atau sesuai yang hak kita. Jangan sampai kita itu karena posisi mudah akhirnya kita bisa melakukan penipuan, korupsi, dan lain sebagainya, atau memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga kita. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak bagus. Kalau nama kita rusak, sudah kalau kita mau terjebak dalam penipuan atau korupsi dan lain sebagainya, akhirnya orang tidak akan lagi menghargai kita. Maka hilanglah kebintangan kita sebagai seorang pemimpin. Apalagi di saat posisi seorang pemimpin pun hilang sudah cahaya kepemimpinan kita itu, apalagi kita sudah tidak menjabat lagi. Nah, ini selanjutnya kita seorang pemimpin harus mampu saling menghargai. Nah, itu seorang pemimpin ini akan berdekatan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi kita mampu menghargai kepemimpinan orang lain. Terus kita mampu menghargai orang-orang yang di bawah kita. Jangan posisi kita tinggi melihat orang yang di bawah lalu kita menganggap mereka rendah secara ekonomi, rendah daripada kita anggap, atau kita menganggap mereka secara kecerdasan di bawah kita, secara pengetahuan di bawah kita. Jadi tidak ada nilai. Jadi mereka apapun mengutarakan pendapat kita aja yang melulu yang maju, kemauan kita aja yang melulu yang maju. Jadi itu di mata anak buah atau organisasi kita itu dianggap egois, dianggap mau menang sendiri, dianggap susah menerima masukan. Jadi kita, siapapun dari orang yang berbicara di hadapan kita yang mengutarakan pendapatnya, usulan dan lain sebagainya, apapun posisi dia, kita dengarkan. Nah, itu. Jadi itu yang penting untuk bagi seorang pemimpin. Selanjutnya seorang pemimpin adalah yang pemimpin yang berkilau lah, pemimpin bintang adalah seorang pemimpin yang selalu mau belajar, karena sifat dunia ini kan dinamis, selalu berkembang, informasi selalu berkembang, kejadian selalu ada hal yang baru, penemuan ada hal-hal yang baru. Jadi seorang pemimpin jangan sampai ketinggalan, jangan orang-orang di bawah kita atau staf kita atau orang-orang organisasi kita akhirnya mereka yang mau belajar, kita yang tidak mau belajar, mereka yang lebih pintar daripada kita. Tidak bagus juga, karena seorang pemimpin kalau bisa memang harus lebih banyak tahu, lebih pintar, lebih cerdas. Intinya seorang pemimpin yang berkilau pada era kepemimpinannya adalah seorang pemimpin yang mau belajar. Oke, kita yang masuk yang ke selanjutnya, orang yang bersyukur atas apa yang dia miliki. Nah, menyukuri baik dari harta benda yang dia miliki, baik dari fisik, baik dari segi pengetahuan, apapun yang dia miliki dia syukuri. Jangan kecewa dengan kehidupan ini. Kita mencerminkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang mampu bersyukur
Jadi mencerminkan ke orang-orang di bawah kita atau masyarakat atau ke rakyat bahwa kita ini mampu bersyukur. Jadi orang-orang di bawah kita pun gaya hidupnya tidak panik, akhirnya mereka menyukuri apa yang dia miliki. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang dalam kepemimpinan kita. Jangan merasa kekurangan, ini itu, gelisah, malu dan lain sebagainya. Tapi kita syukuri agar kita tuh merasa mantap, agar kita tuh merasa jiwa kita tuh besar akhirnya, karena kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, itu yang selanjutnya, seorang pemimpin ini sangat penting sekali buat seorang pemimpin. Ini penting. Seorang pemimpin yang berkilau adalah menyayangi keluarganya. Jangan sampai ada permasalahan kita di luar, di pekerjaan, di kantor dan lain sebagainya, orang di rumah atau keluarga kita yang jadi korban emosi, luapan emosi. Kan kebanyakan seperti itu tidak sayang. Kita harus sayang dengan keluarga, dan kita bekerja itu bukan kepentingan kita saja atau ego kita atau karena kepentingan pribadi dan hati kita saja untuk memuaskan diri kita, tidak, tapi untuk membahagiakan keluarga. Sayanglah intinya, dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Buktinya sayang, keluarganya suami istri damai, rukun, anaknya bagus, saling menyayangi, anaknya pun sayang kepada kita. Mereka menilai biasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, orang-orang di bawah kita, staf-staf kita atau anggota organisasi kita akan menilai sampai ke kehidupan kita. Jadi kita tuh keluarga yang saling menyayangi kan. Kalau kita sayang dengan keluarga kita, otomatis kita bisa sayang dengan orang lain. Nah itu, jadi intinya menyayangi keluarga. Selanjutnya, seorang pemimpin yang berkilau, seorang pemimpin bintang di eranya adalah orang yang memiliki jiwa serius. Jangan ada hal-hal yang penting dalam sebuah pekerjaan, ada hal-hal yang penting dari sebuah tanggung jawab yang memang harus dikerjakan dengan serius penuhnya. Jangan semua kegiatan itu dibikin bercanda atau dibikin hal-hal yang konyol. Kita tuh melihat ada hal-hal yang memang memerlukan kecermatan, ada yang memerlukan benar-benar ketelitian. Jadi kita memiliki jiwa serius, memiliki jiwa serius. Jangan jiwa yang suka bercanda melulu, jangan. Ada hal-hal, apalagi di dunia kerja itu kebanyakan memang harus serius dalam pelaksanaan tugas, penyelesaian pekerjaan itu memang harus serius. Fokus kita Jadi orang-orang pun yang di sekitar kita akan melihat kita itu orang yang benar-benar tidak main-main dalam hal pekerjaan, apapun yang penting itu serius. Jadi kita akan dinilai dari keseriusan kita dalam menyelesaikan sesuatu tugas atau pekerjaan, biasanya dalam organisasi itu seperti itu. Nah itu. Selanjutnya, seorang pemimpin yang berkilau atau yang mempunyai cahaya kepemimpinannya atau pemimpin bintang di eranya adalah mampu berkompetisi dan mau berkompetisi. Andai kita pemimpin dalam sebuah negara, andai kita pemimpin dalam sebuah perusahaan, andai kita pemimpin dalam sebuah instansi pendidikan, sekolah atau apa, kita berkompetisi dengan sekolah. Kalau di sekolah kita berkompetisi dengan sekolah yang lain. Jangan takut. Jadi seorang pemimpin tidak takut untuk berkompetisi, untuk saling bergesekan, untuk positif, untuk menjadi yang terbaik. Jadi kita itu supaya ada gesekan lah kompetisi itu, supaya ada rasa persaingan lah intinya, supaya kita itu bisa ada pemicunya untuk mendorong kita tuh untuk maju. Karena kalau kita melihat sekolah yang lain, kita nih umpama kepala sekolah pemimpin, sekolah di dekat kita, sekolah yang sama umpama sekolahnya maju, banyak mendapatkan penghargaan. Jadi kita sebagai pemimpin di sekolah tersebut, kita harus berani bersaing dan menunjukkan hal yang terbaik. Jadi intinya berani berkompetisi atau bersaing, berkompetisi. Nah itu. Kita ke selanjutnya, ke cahaya kepemimpinan selanjutnya adalah pemimpin yang berkilau ataupun pemimpin bintang di eranya. Itunya berpikir pikirannya realistis dan logis. Jangan yang aneh-aneh berpikirnya. Jangan keluar jalur atau melebar ke sana kemari, atau dalam satu persoalan dia malah membawa satu pendapat atau hal-hal yang tidak logis. Sekarang zaman berpikir logika kita.
yang sesuai dengan akal kita, yang sesuai dengan keadaan kita, yang sesuai dengan akal staf kita, yang sesuai dengan akal anak buah kita atau akal anggota organisasi kita. Yang logika, jangan yang aneh-aneh atau nyeleneh atau pemikiran-pemikiran yang memang tidak layak dimasukkan dalam satu pembahasan atau sistem kerja atau satu persoalan yang sedang dihadapi. Jadi yang berpikir logika yang realistis, jangan mempergunakan hal-hal yang atau ide-ide atau masukan-masukan yang tidak masuk akal. Nah, itu berpikir realistis. Nah, selanjutnya cahaya seorang kepemimpinan itu mampu menguraikan masalah dengan baik. Nah, itu. Jadi pemimpin bintang itu pemimpin yang dihargai oleh orang-orang di sekitar atau bawahan-bawahan dia, itu mampu menguraikan permasalahan. Ini masalahnya apa? Mampu menjelaskan ke tim, ke orang-orang di bawah kita, mengerti akhirnya dengan penjelasan kita, menguraikan, menjabarkan permasalahan ini seperti apa. Ini bukan membesar-besarkan masalah, tapi menguraikan. Ini tujuannya untuk memberi pemahaman. Nah, maka itu seorang pemimpin itu memang harus cerdas, memang mempunyai skill yang banyak. Jadi biar mengerti permasalahan ini apa, dijelaskan, menguraikan itu menjelaskan permasalahan ini biar dimengerti. Kalau semua mengerti dengan permasalahannya itu, baik pekerjaan atau tugas-tugas apapun, maka kita dan tim kita, kalau kita mengerti, mampu menguraikan, memberi pemahaman kepada diri kita sendiri dan orang lain, akhirnya kita mengerti masalahnya ini apa dan bisa mencari solusinya. Nah, gitu. Ini selanjutnya, seorang pemimpin itu memang serius-serius, cuma tetap ada jiwa menyenangkan lah, memiliki jiwa penghibur. Jadi seorang pemimpin itu juga memiliki jiwa penghibur lah, ada jiwa humorisnya, tapi di tempat-tempat yang khusus lah. Andai kata kita lihat anak buah kita berpenampilan cantik, kita sedikit memberi penghargaan. Ada mereka mendapatkan prestasi, kita memberikan penghargaan. Itu menghibur di sini lebih ke menyenangkan hati orang di sekitar kita, itu tadi menghibur perasaan dia. Atau lagi anak buah kita atau tim kita ada masalah, kita bisa memberi solusi atau memberi arahan-arahan yang bisa membuat mereka semangat dan senang lah intinya. Jangan terlalu sedih akhirnya anak buah kita. Jadi kalau tim-tim kita itu kita bisa senangkan hatinya, secara otomatis pekerjaan atau tim kita ini akan selalu bagus kerjasamanya. Nah, kita. Jadi yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan yang selanjutnya, pemimpin yang bercahaya atau pemimpin yang berkilau atau pemimpin bintang di era dan masa dia memimpin itu, dia mempunyai batas kehidupan. Oh, batas kehidupan yang seperti apa? Dia menentukan batas aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dia. Umpama seorang pemimpin dalam kepemimpinan agama, jangan sampai kita itu masuk di area yang dunia hiburan malam. Nah, itu ada batas kan. Kita seorang pemimpin dalam segi keagamaan, nah kita membatasi, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kita menentukan sendiri batas-batas itu. Nah, jadi kalau kita yang menentukan batas kehidupan itu sendiri, tidak ditegur oleh orang lain. Kalau seorang pemimpin sudah ditegur orang lain yang membatasi, berarti kita dianggap orang kita itu tidak profesional, lalai, tidak punya jati diri, tidak punya cara kehidupan yang khusus. Jadi kalau kita pemimpin dalam sebuah keagamaan, maka kita tahu ini batas yang tidak boleh kita langgar. Kita sendiri jangan sampai ditegur. Kalau ditegur bukan seorang pemimpin lagi. Pemimpin adalah orang yang mencontohkan kepada orang-orang di sekitar dia, bawahan atau orang-orang organisasi dia. Jadi tidak bisa kita jangan sampai ditegur, tapi kita menegur diri kita sendiri. Nah, itu. Jadi bisa dipahami kawan-kawan lah, kawan sahabat-sahabat Siga dimanapun berada yang mendengar acara ini, itu ciri-ciri seorang pemimpin yang berkilau. Kita yang selanjutnya itu seorang pemimpin itu mempunyai jiwa tidak berpura-pura. Jangan berpura-pura lah intinya dalam kehidupan ini. Tidak manipulasi atau pura-pura baik, sebenarnya hati kesal. Tidak pura-pura kesal, sebenarnya hatinya marah banget. Jadi
memang apa adanya. Kalau memang ada sesuatu yang salah atau memang apapun itu, jadi jangan berpura-pura atau kita kong kali kong kata orang, atau dengan sini berbicaranya seperti ini, dengan orang sini berbicara seperti ini, seperti bermuka dua. Jadi memang kita hidup itu apa adanya saja. Jadi kita jangan dinilai kita tuh kalau berpura-pura tuh nanti kita dapat image atau cap khusus bahwa kita tuh orangnya bermuka dua, bermuka tiga, apalagi sampai bermuka 10. Sangat sulit sekali, itu udah rusak. Jadi seorang pemimpin memang ada apa adanya. Memang secara bicaranya, apa yang dibicarakan, apa yang dia utarakan memang apa adanya, tidak ada kepura-puraan. Nah, itu pemimpin yang bercahaya atau pemimpin yang berkilau atau pemimpin bintang di masanya. Selanjutnya, lincah dalam bertindak. Nah, jangan lambat. Itu sangat penting seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya lambat, maka anggotanya pun akan lambat, anak buahnya akan lambat, orang-orang di sekitarnya pun akan lambat. Kalau memang hal itu penting, kita harus punya ketentuan waktu, agenda. Intinya lincah dalam bertindak, cepat kita. Jadi jangan lambat, pokoknya harus gesit bertindak. Ini harusnya permasalahan ini kita selesaikan seperti ini, kendala seperti ini kita selesaikan seperti ini, pekerjaan yang salah solusinya harus seperti ini, dan cepat melakukan tindakan. Karena sebuah permasalahan kalau dibiarkan terlalu lama, atau sebuah kejadian atau sebuah problem atau sebuah kendala, apalagi kendala itu harus membutuhkan tindakan cepat. Kalau kita lambat, maka secara otomatis permasalahan itu akan membesar. Jadi kalau kita cepat, ekstra lah, aktif, maka segala permasalahan akan cepat selesai. Apalagi kasus-kasus penyakit itu harus cepat. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke cahaya seorang pemimpin atau pemimpin bintang di eranya, atau pemimpin yang berkilauan, bisa menjaga diri sendiri. Nah, itu. Jadi kita jangan ketergantungan segala sesuatu itu dengan orang lain. Menjaga diri sendiri ini berbeda dengan batas tadi. Ini menjaga dalam segala hal. Jadi kita itu dalam berjalan kita harus berhati-hati, melindungi apapun. Kita seorang pemimpin dari kejahatan. Kita alangkah lebih bagus seorang pemimpin mempunyai jiwa bela diri, mempunyai skill bela diri, mempunyai insting yang kuat, harus mampu menjaga keselamatan kita sendiri, tidak selalu tergantung dengan ajudan, anak buah, pengawal. Kita sendiri punya kemampuan itu. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu, karena tidak selamanya kita itu akan dikawal dan didampingi. Nanti suatu saat kita harus mampu membela diri. Nah, itu seorang pemimpin. Ingat, itu seorang pemimpin harus menjaga diri sendiri, mampu. Yang selanjutnya, pemimpin yang berkilau, pemimpin yang bercahaya, pemimpin bintang adalah pemimpin yang tidak takut berjuang sendiri. Nah, itu. Mungkin di film-film ada yang anak buahnya udah mati di dalam suatu peperangan, anak buahnya sudah tidak ada lagi, mati semua atau terbunuh semuanya, dia mampu berjuang sendiri. Nah, tidak segala sesuatu itu selalu kita dibantu oleh anak buah kita, atau dibantu oleh tim kita, atau dibantu oleh organisasi kita. Kita ada sesuatu atau pekerjaan atau ada hal-hal yang tertentu yang memang kita sendiri yang harus menyelesaikannya, atau apapun hal-hal yang penting yang memungkinkan anak buah kita tidak mampu lagi dalam segi memberi masukan, membantu dan lain hal, maka kita yang akan turun tangan. Nah, mungkin kayak raja-raja dulu turun ke lapangan, memimpin di depan, masuk dalam areal peperangan musuh, mampu berjuang sendiri, tidak takut atau apapun, dia berani melakukannya sendiri. Nah, itu mampu berjuang sendiri. Nah, ada lagi kita selanjutnya seorang pemimpin. Nah, ini pemimpin ini yang selanjutnya supaya lebih berkilau lagi kepemimpinannya, itu lebih bercahaya lagi, lebih jadi bintang lagi, jadi ikon atau jadi acuan untuk orang-orang di sekitar dia, mampu bernegosiasi. Nah, piawai dalam berbicara
Susah kita kalau ada pemimpin yang pendiam, apalagi introvert, tertutup orangnya, susah diajak bicara, gaya bahasanya susah. Orangnya harus piawai dalam bernegosiasi. Mungkin dari pemerintahan presiden mungkin harus mampu bernegosiasi dengan presiden lain, pengusaha dengan pengusaha lain, ketua organisasi dengan organisasi lain, harus mampu cakap dalam berbicara. Nah, itu harus mampu menegosiasikan sebuah permasalahan untuk mencari titik temu antar kedua belah pihak. Nah, itu pemimpin. Dan itu kita sebagai seorang pemimpin terkadang kita harus lebih jago dalam segi berbicara, skill kita berbicara. Dan orang-orang di sekitar kita, anak buah kita atau tim organisasi kita melihat kita akan jadi contoh, jadi mereka pun akan meniru cara berbicara. Apalagi dalam sebuah organisasi, pembicaraan itu sangat utama banget, sangat penting sekali dalam hubungan. Nah, itu jadi skill kita berbicara atau bernegosiasi yang penting banget, yang penting sekali, itu harus jago kita dalam bernegosiasi. Nah, itu selanjutnya, cahaya seorang pemimpin yang sangat berkilau, atau kata orang itu di eranya dia pernah menjadi bintang. Itu orangnya memiliki kewaspadaan tingkat tinggi. Nah, kewaspadaan tingkat tinggi. Jadi kita harus waspada seorang pemimpin, apalagi kita pemimpin dalam sebuah negara. Kita harus cermat kalau ada serangan-serangan dari luar. Kewaspadaan ini baik ke diri kita sendiri, harus selalu waspada, ke organisasi kita yang terdekat atau ke tanggung jawab kita yang besar, itu kita harus waspada kalau ada serangan-serangan dari luar. Jangan terlena, jadi selalu waspada untuk menjaga keamanan. Kalau seorang presiden atau seorang raja menjaga keamanan dan kestabilitasan sebuah negara yang dipimpinnya itu. Jadi waspada sekali, jangan terlena. Itu seorang pemimpin mempunyai kewaspadaan tingkat tinggi. Nah, kita ke selanjutnya, seorang pemimpin yang berkilau atau cahaya seorang pemimpin adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Nah, itu. Seorang pemimpin itu tidak boleh menyia-nyiakan peluang. Kalau ada peluang yang bagus, yang berguna untuk dia, yang berguna untuk organisasinya atau tim dia, yang berguna untuk orang banyak, jangan disia-siakan. Peluang kerja, peluang usaha, peluang rezeki yang sekira itu bermanfaat, jangan pernah disia-siakan. Peluang ilmu, jadi tidak pernah menyia-nyiakan peluang. Ketimbang kita diam, mending kita upgrade atau menambah lagi ilmu pengetahuan, menambah lagi satu penghasilan. Jadi seorang pemimpin itu karena kepentingannya bukan untuk kita sendiri, untuk orang banyak, bagaimana caranya kalau ada peluang baru yang berguna langsung dikejar atau diraih. Nah, itu yang selanjutnya, seorang pemimpin yang berkilau, yang bercahaya, seorang pemimpin bintang, itu adalah menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Nah, jangan bekerja separuh-separuh. Seorang pemimpin bingung, tim dia, anak buah dia, ada tugas ini dikerjain separuh selesai, enggak ada lagi pekerjaan baru diselesaikan separuhnya saja. Ini tidak bagus sekali. Itu harus tuntas, selesai, bagus. Itu harus, apapun tanggung jawab yang diberikan harus diselesaikan dengan baik. Maka orang-orang, kalau kita dapat tugas sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi, umpama kita menyelesaikan tugas-tugas organisasi itu dengan baik, maka kesan kita selama kepemimpinan kita itu tidak ada pekerjaan apapun yang terbengkalai, atau tidak ada pekerjaan yang tidak selesai, tidak ada pekerjaan yang sampai kacau, karena kita semua selesaikan dengan baik. Nah, itu tanggung jawab apapun diselesaikan dengan baik. Intinya masalah pekerjaan, jadi menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, dengan selesai. Nah, itulah ciri seorang pemimpin. Selanjutnya, seorang pemimpin, nah ini penting sekali antara hubungan, tidak melukai perasaan orang lain. Nah, jaga perilaku seorang pemimpin. Baik ucapan, kadang diucapan lah kadang-kadang seorang pemimpin ya.
karena sudah di posisi tinggi, di jabatan tinggi, jadi menilai tim, menilai anak buah, menilai orang-orang di sekitar kita itu rendah. Akhirnya mudah mengutarakan kata-kata yang menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kita, kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang dianggap tidak nyaman lah didengar oleh orang. Jadi kita dari segi perkataan, dari segi perilaku, body language kita itu jangan sampai memberi kesan kita itu merendahkan orang dari gaya kita. Nah, itu tidak menyakiti perasaan terutama tim terdekat kita atau tim organisasi kita. Kalau seorang pemimpin besar raja atau seorang presiden, jangan melukai perasaan rakyatnya dengan kata-kata yang tidak bagus. Nah, itu seorang pemimpin dalam skala besar. Kalau skala kecil, orang-orang terdekat kita jangan sampai dilukai. Kebanyakan itu dari kata-kata, selanjutnya dari perbuatan kita. Selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya atau pemimpin yang bersinar dan pemimpin bintang yang sangat dihargai oleh orang-orang di sekitar dia, memiliki persiapan yang matang. Jadi dalam segala bertindak, menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan apapun selalu memiliki persiapan yang matang. Jadi persiapan itu benar-benar dipikirkan dan disiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum melakukan tindakan. Jadi tidak ada persiapan yang setengah-setengah. Jadi benar-benar persiapan 100% dalam melakukan tindakan. Nah, itu persiapan yang matang. Selanjutnya, seorang pemimpin yang bersinar atau pemimpin yang berkilau atau pemimpin bintang itu adalah orang yang mampu menghadapi situasi yang sulit. Jadi kalau sebuah presiden mungkin itu ada negara mungkin dalam situasi perang atau situasi bencana alam atau situasi apapun, dia mampu menghadapi itu dan sampai menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu. Atau dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan, mungkin perusahaannya mau collab atau perusahaannya itu menghadapi kebangkrutan dan permasalahan-permasalahan lainnya, dia mampu, seorang pemimpin itu harus mampu lah menghadapi dan jangan lari dari permasalahan itu, mampu menghadapi sampai permasalahan itu berakhir. Nah, itu. Selanjutnya, cahaya seorang pemimpin adalah pemimpin yang mempunyai pengendalian diri. Nah, jadi dia tidak tergesa-gesa emosinya, pemikirannya, tindakannya, apapun. Orangnya mempunyai pengendalian diri. Ya, tidak gegabah, tidak ceroboh. Jadi kita dilihat tim kita itu orang-orang di sekitar kita itu orang-orang yang benar-benar perfect lah dalam pengendalian diri, emosi, segala macam untuk menghadapi segala permasalahan apapun, untuk membuat sesuatu contoh lah untuk orang-orang di sekitar dia atau orang-orang di organisasi dia atau bawahan atau staf-staf dia. Dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu. Selanjutnya, dia memiliki akurasi. Nah, jadi akurasi itu tentang target lah. Jadi dia mempunyai akurasi itu pas dalam target, memilih target dan tujuan. Jadi umpama apapun yang dia lakukan, dia pas, tidak salah dalam memilih target seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya salah, otomatis orang-orang di bawahan dia pasti salah. Orang-orang di sekitar yang dia pimpin pun salah kalau pemimpinnya salah dalam menentukan target atau tujuan. Fokus biasanya ke tujuan yang diincar. Nah, itu memiliki akurasi dalam menentukan target. Dalam mencapai target apa yang dia kejar itu dia punya akurasi. Biasanya kalau akurasinya bagus, biasanya berhasil dalam mencapai target yang dia dapat, yang diinginkan tuh dapat. Kalau di sebuah perusahaan ingin mengejar target omset sekian, jadi dia punya akurasi kemampuan perusahaan, kemampuan karyawannya sudah dikajinya dengan baik. Jadi jangan sampai menentukan target terlalu besar atau terlalu kecil, itu sulit. Nah, jadi seorang pemimpin harus mempunyai jiwa seperti itu. Nah, yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan itu dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu memiliki cita-cita. Ini terkait dengan visi dan misi.
Seorang pemimpin itu harus besar, jadi otomatis orang-orang di sekitar dia, anak buah bawahan dan staf dia itu mengikuti cara berpikir dia. Kalau pikirannya besar, itu tadi orang-orang di sekitar kita pun akan berpikirnya besar. Contoh sebuah perusahaan, kalau dia cita-citanya punya omset sekian, jadi anak buahnya akan mengikuti cara berpikirnya. Jadi semakin besar cita-cita yang ditentukan, maka semakin besar target yang akan didapat. Nah, rencana yang akan didapat itu semakin besar keberhasilan yang diraih. Nah, otomatis kesejahteraan perusahaan pun akan bagus, anak buah pun akan bagus, gajinya apapun kebutuhan anak buah pun akan terpenuhi. Jadi dia memiliki cita-cita yang besar. Nah, itu katup lah. Orang bicaranya seorang pemimpin itu katupnya harus besar, sebab anak buahnya akan mengikuti katup pemimpinnya. Nah, kalau katup pemimpinnya kecil, maka katup pemikiran anak buahnya pun kecil. Nah, itu. Selanjutnya, jangan memberi rasa takut kepada orang lain. Nah, itu. Seorang pemimpin itu cahaya selanjutnya jangan melakukan semacam pengancaman, intimidasi, tekanan-tekanan atau memberi teror kepada orang lain yang sekiranya itu tidak mencerminkan seorang pemimpin. Jadi segala apapun permasalahan itu harus diselesaikan dengan baik. Jangan memberi teror atau rasa takut kepada orang lain. Kesan kita tuh orang akhirnya susah untuk mau kerjasama atau mau mendekat dengan kita karena kita memberi rasa takut kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Atau kita menteror anak buah kita sendiri atau menteror staf kita, memberi rasa takut apapun, akhirnya dia tidak bisa kerjasama lagi sama kita, maka organisasi yang kita pimpin akan kacau dan tidak bagus lagi. Nah, itu. Terus yang cahaya kepemimpinan selanjutnya yang dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia bersinar dan berkilau, itu jangan mempunyai perasaan rendah diri. Nah, rendah diri ini sangat, kalau bisa jangan ada di diri seorang pemimpin. Merasa malu, merasa kurang ini, kurang itu, saya keturunannya tidak bagus, fisik saya seperti ini, kecerdasan saya seperti ini. Menghakimi diri sendiri, rendah diri, efeknya itu bisa minder, tidak percaya diri lagi. Nah, efeknya selanjutnya itu jangan sampai merasa rendah diri kita sebagai seorang pemimpin. Hindari itu. Kita memang harus bujur-bujur si orang tuh, kalau rendah hati boleh, kalau rendah diri jangan. Itu menghakimi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak percaya diri, gimana dengan anak buah kita atau tim kita atau orang-orang sekitar kita bisa percaya diri? Dalam sebuah organisasi kita penting untuk percaya diri, jangan rendah diri, karena kita akan bertemu orang-orang penting. Nanti kita takut kalau rendah diri itu bertemu atau bernegosiasi dengan orang-orang penting, kita akan minder, kita akan gugup, takut, berbicaranya gelagapan dan lain sebagainya efeknya. Jadi jangan merasa rendah diri. Selanjutnya bertindak dengan perencanaan. Nah, cahaya selanjutnya kita itu segala sesuatu itu direncanakan lah. Ada agenda-agenda kerjanya, ada susunan-susunan kerjanya. Apalagi kita pemimpin dalam sebuah proyek umpama, harus jelas proyeknya. Nah, itu jadi kita bertindak sesuai dengan arahan-arahan ini. Jadi kita ada perencanaannya lah. Itu penting banget penting sekali untuk sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tindakan, sebuah operasional, apapun itu, sebuah target yang mau kita capai, ada perencanaan. Kalau dalam sebuah pembangunan, dari kita pemimpin dalam sebuah proyek, ada agenda kerjanya, bangunannya seperti apa, gimana cara kerjanya, itu harus jelas, ada perencanaan yang disusun dengan baik. Nah, kita selanjutnya berwibawa. Nah, ini penting, ini sangat penting sekali untuk seorang pemimpin. Ini sinarnya harus penting di berwibawa ini. Kita punya wibawa, jangan terlihat kekanak-kanakan. Jadi kita bertindak tuh jangan seperti anak-anak, berbicara jangan seperti anak-anak, bercanda tidak pada tempatnya, harus disusun dengan baik. Supaya apa? Ini penting sekali untuk ada keseganan orang, untuk ada rasa penghargaan ke kita, yang mengerti bahwa kita itu sebagai seorang pemimpin di suatu tempat kita bekerja atau di sebuah organisasi. Jadi kita memang harus punya wibawa itu. Nah, jadi orang akan segan. Jadi orang mendengar nama kita akan segan, orang akan berhati-hati dan waspada, orang akan tidak semena-mena, orang tidak akan
melakukan hal-hal konyol di hadapan kita karena orang tadi segan dengan kita. Wibawa nih efeknya orang akhirnya segan dengan kita. Nah itu. Selanjutnya seorang pemimpin pekerja keras, cahaya selanjutnya. Jadi seorang pemimpin itu wajib pekerja keras, jangan nyuruh-nyuruh. Beda dengan manajerial mungkin lah, atau tapi kalau arahnya ke seorang pemimpin, kita tuh dapat tugas memimpin satu tempat, bukan pemilik satu usaha. Kita tuh harus mencontohkan. Kalau kita ingin semua anak buah kita, tim kita atau kru kita, staf-staf kita pekerja keras, kita harus menyontohkan dulu kerja keras, jangan menyuruh-nyuruh. Kita menyontohkan karena mereka melihat kepemimpinan kita. Kalau pemimpinnya pekerja keras bagus, mereka akan kerja keras, malu anak buahnya dengan pemimpinnya. Nah, pemimpin itu lebih condong ke menyontohkan, bukan memerintah-merintah atau menyuruh-nyuruh. Beda dengan manajerial atau bos-bos. Tapi ini pemimpin dalam satu organisasi, kepemerintahan, kepemimpinan dalam sebuah kerajaan atau dalam kesukuan, dia menyontohkan kerja keras. Dia di depan, tampil di depan, membawa anak buahnya, timnya untuk seperti ini. Nah, jadi kalau kita bekerja keras, belum tentu anak buah kita tuh mau kerja keras semuanya. Mungkin ada yang di bawah kita, kapasitas kerjanya di bawah kita lagi, di bawah kita lagi. Kalau kita lemah dalam kerja, maka mereka akan jauh lebih lemah lagi. Kalau kita kerja keras aja, anak buah kita belum tentu seperti kita, apalagi kita lemah. Nah, kecenderungan kepemimpinan itu dari gerakan dan contoh kita, karena anak buah atau tim kita mengikuti kita, gitu. Yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya adalah sahabat-sahabat Siga, adalah orang yang mau membimbing, mampu membimbing. Jadi selain mencontohkan, ini kita mampu membimbing. Membimbing itu mengajari, menuntun dengan detail, menjelaskan berulang-ulang sampai dia mengerti dan bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Maka itu kembali ke hal yang awal, multi talenta atau banyak keterampilan. Nah, kita harus banyak keterampilan dalam segala hal, mengerti, karena pemimpin adalah contoh. Jadi kita itu jangan sekadar memerintah, jangan sekadar menyuruh-nyuruh, tapi kita menjelaskan. Kalau belum mengerti, kita ajak kerjanya seperti apa, langkahnya seperti apa, dituntun lah, menuntun sampai mereka mengerti dan berhasil sesuai target yang kita inginkan. Nah, itu. Selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya kita ini mempunyai atau kemampuan bertahan yang luar biasa. Nah, itu. Jadi kita nih dalam sebuah organisasi tersebut tidak selamanya selalu berjalan indah, berjalan nyaman, berjalan mudah. Ada hal yang kita itu mengalami hal yang sulit, ada ujian, ada problem, permasalahan. Jadi kita tuh mempunyai kemampuan bertahan. Ini efeknya tidak lari dari tanggung jawab. Jadi kita tuh bertahan dengan hal apapun. Yang jelas kalau bertahan di hal yang enak itu gampang sekali. Kalau hal-hal yang tidak enak, yang sulit, yang ada masalah, jadi kita kemampuan bertahan, tidak lari dari permasalahan itu. Nah, itu. Jadi mempunyai kemampuan bertahan yang luar biasa. Ini efek ada kendala, itu kita akhirnya kalau kita bertahan terus, akhirnya kita akan bisa menemukan solusi dan menyelesaikan segala permasalahan. Yang selanjutnya, cahaya selanjutnya, tidak memaksakan diri. Nah, segala sesuatu itu jangan dipaksakan. Kita lihat dulu kemampuan kita, skill kita sebagai seorang pemimpin, kemampuan tim kita. Kalau tim kita merasa kita memang jauh dari spek yang dibutuhkan orang lain, atau hal yang diinginkan oleh orang lain, atau pekerjaan itu membutuhkan hal yang lebih jauh daripada kemampuan kita, jangan dipaksakan. Apalagi kemampuan kita cuma 50% dari target 100% yang direncanakan. Jadi kita harus dilihat dan dipelajari lebih jelas. Supaya apa? Supaya jangan sia-sia. Karena kalau kita seorang pemimpin melibatkan tim dalam satu pekerjaan dan akhirnya gagal, maka kerugian akan banyak. Tidak hanya kita ditanggung diri kita sendiri, tapi ditanggung oleh tim kita. Selanjutnya, seorang pemimpin adalah sinar kepemimpinannya itu adalah tidak melakukan hal yang sia-sia.
Jadi seorang pemimpin harus jelas dalam tindakannya. Orangnya mungkin menghargai apa yang ia lakukan itu, waktu segala macam dia hargai. Jadi mungkin lebih jelasnya dia berorientasi dalam tindakannya, kesehariannya itu berorientasi pada faedah dan manfaat. Jadi memang sesuatu yang selalu bermanfaat. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam hidupnya. Terkadang manusia itu melalaikan atau membuang-buang waktu. Kalau seorang pemimpin dalam hal segi waktu pun dia tidak akan menyia-nyiakannya, selalu ada manfaat dan faedahnya. Nah, selanjutnya cahaya seorang pemimpin atau sinar seorang pemimpin atau pemimpin bintang itu yang sangat dihargai, disayangi oleh orang-orang di sekitar dia adalah berhati-hati dalam segala hal. Nah, ya, tindakan apapun, sekecil apapun itu harus berhati-hati, karena melibatkan orang banyak. Ada gerbong di bawah dia, ada gerbong di belakang dia yang mengikuti dia. Kalau dia melakukan kesalahan, maka bukan sekadar dia saja, ada orang lain. Dan dia seorang pemimpin itu diamati. Jadi kalau terlalu banyak melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu berulang-ulang, bukanlah seorang pemimpin. Jadi sebelum ada kesalahan, berhati-hati, waspada, dianalisa benar-benar supaya jangan kita banyak melakukan kesalahan. Karena pemimpin diperhatikan oleh orang-orang di sekitar. Oke, kita selanjutnya lagi cahaya kepemimpinan atau kilau kepemimpinan atau pemimpin yang menjadi bintang di era dan masanya atau di masa kedudukannya, yaitu jangan suka merendahkan orang lain. Nah, ini sama umat manusia, sesama umat Tuhan, sesama penghuni makhluk hidup di muka bumi ini, dia sangat menghargai dengan orang lain. Jadi tidak membeda-bedakan dari suku, agama, keyakinan atau apapun, dia menghargai sebagai makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu mempunyai skill. Kalau kita merendahkan orang lain, maka orang-orang anak buah kita pun suka juga merendahkan orang lain, akan meniru kita kalau kita menghargai orang lain. Karena apa? Seorang pemimpin itu menilai orang lain itu dari keilmuannya. Kadang-kadang setiap manusia itu tetap mempunyai ilmu yang kadang kita pun tidak memilikinya. Jadi seorang pemimpin itu sangat menghargai dari segala sisi manusia itu. Supaya apa? Supaya contoh bagi orang-orang di sekitar dia, supaya bisa menghargai juga orang-orang di sekitarnya, kawan-kawan kerjanya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak suka merendahkan orang lain bukan jiwa seorang pemimpin. Nah, selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya penuh ide kreatif. Wah, orangnya ini harus kreatif, jangan monoton aja. Jadi dalam organisasi yang kita pimpin atau dalam perusahaan atau apapun itu bentuknya, itu kita dalam organisasi pendidikan apapun, organisasi apalagi skala besar, itu harus kreatif. Jadi ada semangat baru untuk anak buah tim, untuk kru-krunya yang ada di dalam kepemimpinannya itu, untuk ada perubahan-perubahan terus, ada kemajuan-kemajuan terus di setiap masanya. Jadi semasa kepemimpinannya banyak perubahan, banyak hal-hal yang baik yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya, pemimpin itu harus yang selanjutnya menyukai hal-hal yang bersih. Nah, itu suatu kantor, pemimpin itu mengajarkan tentang kebersihan. Ini tentang kebersihan, tentang lingkungan yang bersih. Jadi kalau kita pemimpin dalam skala masyarakat, dalam skala kabupaten, provinsi dan negara mungkin, nah itu mencanangkan jadi daerah yang bersih, kantor yang bersih, atau kabupaten yang bersih, provinsi yang bersih. Supaya apa? Kebersihan itu membuat kita nyaman dalam segi pandangan, dan kenyamanan kita dalam istirahat, kenyamanan kita akhirnya dalam berpikir, menemukan solusi-solusi, ide dan lain sebagainya dari hal-hal yang bersih. Kalau berantakan kan susah, memandangnya aja tidak enak. Jadi ide-ide kita tuh susah untuk muncul. Jadi kita memang mengajarkan hal yang bersih untuk tempat ini ya. Selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya untuk seorang pemimpin yang bersinar, menjalani hidup tuh fokus, lurus,
Jadi fokus lurus ini artinya tidak neko-neko. Jangan kita seorang pemimpin banyak melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi lurus saja hidup kita tuh di jalan kepemimpinan kita. Supaya apa? Supaya kita ada kefokusan dalam bekerja sesuai dengan bidang kita. Kalau di bidang kita kesehatan, lurus di bidang kesehatan. Jangan kesana kemari. Kalau di bidang pendidikan, pendidikan. Kalau di bidang pakan atau pangan, sesuai dengan bidang kita. Bidang apapun yang kita tangani itu kita harus fokus lurus dengan kehidupan kita. Jangan kesana kemari mencabang. Nanti kita tidak pekerjaan kita itu hasilnya totalitasnya itu tidak maksimal. Jadi kita benar-benar menjalankan sesuai dengan aturan-aturan. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran yang membawa kita ke pidana. Seorang pemimpin selalu diamati, selalu jadi pusat perhatian. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang bagus, yang kurang penting dalam segi pembicaraan, tindakan, pemikiran kita, nah itu kalau kita sudah melenceng, orang kurang menghargai. Apalagi kita terlibat kasus segala macam tidak sesuai aturan yang berlaku di instansi atau di kepemimpinan atau di organisasi kita. Nah itu. Ini juga yang sangat penting, yang selanjutnya seorang pemimpin, apalagi pemimpin-pemimpin besar, menghargai orang kecil. Nah itu apalagi dia seorang raja, apalagi dia seorang presiden atau gubernur atau bupati, bisa melihat kehidupan orang yang di bawah, yang jauh dari kehidupan dia, jangkauannya. Mungkin seorang pemimpinnya untuk bisa menghargai orang kecil itu harus ke lapangan, harus meninjau kehidupan orang-orang yang kecil, kehidupan rumahnya, keadaan ekonominya, keadaan penghidupannya. Nah kita bisa menghargai, apalagi kita bisa mengangkat kehidupan mereka itu. Maka orang-orang kecil inilah yang akan mendukung kita, yang akan memberi semangat, yang akan memberi suara, yang akan memberi pujian, yang akan memberi kekuatan bagi kita sebagai seorang pemimpin. Apalagi pemimpin skalanya besar, doa-doa mereka itu luar biasa sekali membuat kepemimpinan kita tetap bertahan. Cinta mereka itu membuat kita itu semangat bahwa kita memang ada rasa dihargai sampai ke orang jauh yang lebih. Kadang-kadang orang-orang kecil itu tulus penghargaannya kepada orang-orang pemimpin-pemimpin besar. Kalau memang bagus mereka katakan bagus, kalau tidak, tidak. Nah jadi kita benar-benar bisa menghargai. Kalau kita bisa menghargai orang-orang kecil, apalagi membela hidupnya, maka mengangkat derajatnya juga, maka mereka akan menghargai kita. Selanjutnya seorang pemimpin atau cahaya seorang pemimpin, cahaya kepemimpinan adalah menjaga kehormatan diri. Nah dia sangat menjaga hal-hal yang bisa menjatuhkan harga dirinya, baik dari ucapan dan perbuatan yang bila mana itu menjatuhkan harga dirinya, dia sangat menjaga sekali. Maka seorang pemimpin itu tolak ukurnya adalah sebuah kehormatan dirinya itu tadi. Orang akan menghargai kepemimpinan kita atau seorang pemimpin tersebut kalau dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga kehormatan orang-orang di sekitar dia atau organisasi dia atau dimanapun dia tempat bekerja. Yang penting dia menjaga kehormatan diri. Selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya yaitu pendengar yang baik. Nah seorang pemimpin kadang-kadang orang yang sudah mempunyai jabatan, sahabat juga orang yang mempunyai kedudukan, dia susah untuk mendengarkan orang lain, menganggap dirinya yang terbaik di antara yang terbaik, yang terhebat di antara yang terhebat. Karena dia sudah punya kedudukan yang tinggi, jadi sulit menghargai atau mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Kepengennya dia yang didengarin orang terus-menerus. Tapi seorang pemimpin adalah pendengar yang baik. Pendengar yang baik akan menjadi suatu pembicara yang hebat. Nah, jadi intinya dia adalah pendengar yang baik. Nah, selanjutnya cahaya pemimpin. Nah, cahaya pemimpin itu tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, tidak mengorek-ngorek kesalahan dia, cenderung lebih mengorek-ngorek kesalahan dirinya, memperbaiki apa hal yang kurang dari dirinya, karena dia adalah orang yang diperhatikan orang banyak, orang yang diperhatikan masyarakat, orang yang diperhatikan dimanapun dia berjalan, karena dia adalah seorang pemimpin. Kecenderungan dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain lah.
tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab kalau orang lain itu dicari-cari kesalahannya, baik kalau dia salah, kalau enggak maka itu orang lain akan memusuhi kita. Seorang pemimpin kecenderungannya mencari kesalahan dirinya. Jadi pada intinya dia tidak mau mencari kesalahan orang lain. Yang selanjutnya cahaya seorang pemimpin, cahaya bintang seorang pemimpin adalah percaya diri. Nah, dia percaya diri karena seorang pemimpin itu harus wajib tampil di suatu pertemuan, memimpin acara, memimpin seminar, memimpin apapun yang sesuai dengan keadaan tempat dia bekerja, di lokasi di mana dia bekerja, memimpin rapat dan lain sebagainya. Jadi melakukan sambutan, jadi melakukan ceramah. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang percaya diri, tidak takut tampil ke depan, pede, percaya diri. Kalau bisa percaya dirinya tinggi lah, supaya jangan sampai kita itu kalau di sebuah seminar besar kita gugup, takut atau sebagainya untuk mengisi acara tersebut. Nah, selanjutnya cahaya seorang pemimpin adalah orangnya ini tegas. Nah, cahaya selanjutnya, jadi cahaya pemimpin selanjutnya ini orangnya tuh tegas. Jadi tidak tegas ini bisa diartikan cepat, bisa tidak ragu-ragu, bisa. Intinya dia apapun yang diputuskan, apapun tindakan yang dia lakukan tidak ada keraguan. Dari muka, dari gerakan tidak ada rasa gugup dan lain sebagainya. Ada spontanisasi atau ada ketegasan lah. Dan biasanya menyuarakan sesuatu lantang. Kalau berjalan dia cepat, tidak ada gugupnya. Nah, itu ketegasan, mempunyai ketegasan. Selanjutnya cahaya kepemimpinan atau bintangnya seorang pemimpin di eranya ialah penuh kasih sayang. Nah, dia sangat menyayangi dirinya, menyayangi timnya, krunya, anak buahnya yang di sekitar dia, bahkan sampai ke orang-orang yang jauh, ke makhluk-makhluk hidup, ke rakyat-rakyat yang jauh dari dia. Dia orangnya penyayang, segala makhluk hidup ciptaan Tuhan disayangi, mempunyai kasih sayang yang tinggi. Kadang kasih sayang itu penuh dengan Tuhan, kasih sayang juga sama manusia. Jadi orangnya penyayang. Nah, itu dilihat dari seorang pemimpin yang seperti itu ada di seorang pemimpin bintang. Nah, itu. Selanjutnya ini yang cahaya kepemimpinan selanjutnya ialah menjaga aib orang lain. Tadi tidak mengorek-ngorek. Ini kita menjaga itu sudah tahu aib orang yang sekiranya membahayakan bagi orang itu, yang sekiranya itu bisa, kalau aib itu terbongkar itu bisa menyakiti orang tersebut atau lain sebagainya, yang bukan urusan kita sebenarnya. Jangan kita buka aib orang, kita jaga sudah, kalau tahu ya sudah. Jangan ember atau jangan bawe atau jangan terlalu terbuka dengan aib orang. Apalagi kita tempat orang, biasanya pemimpin kan banyak dari krunya atau timnya atau anak buahnya yang bercerita tentang keadaan. Banyak hal lah yang diceritakannya. Kalau aib-aib itu bakal membuat itu terbongkar, membuat orang yang bersangkutan bermasalah, jangan dibukakan aib itu, karena bukan urusan kita, yang tidak terkait dengan urusan kita, apalagi aib-aib ya masalah pribadi dan lain sebagainya. Intinya dia menjaga aib orang lain. Selanjutnya cahaya selanjutnya. Nah, cahaya pemimpin yang selanjutnya sahabat Siga, orangnya cerdik, aktif, cerdik, gesit, aktif, cerdik lah. Di sini yang kita tekankan, orangnya aktif dalam segala hal, memancing segala sesuatu hal untuk baik dari mengorek permasalahan, mencari permasalahan, mencari solusi, mengerjakan segala sesuatu cepat. Nah, itu cerdik, cepat orangnya. Dalam kecerdikannya itu ada kecepatan. Ada orang yang cerdik cuma lambat, ini cepat nih dalam kecerdikannya, cerdik dan cepat. Nah, cerdik cepat mencari solusi, gerakannya tuh hampir tidak terbaca kecepatannya. Nah, itu cerdik dan cepat. Yang selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya atau bintang seorang pemimpin atau bintang pemimpin atau bintang di era kepemimpinannya itu bersinar sekali, jadi pujian-pujian orang-orang di sekitarnya, masyarakat dan lain sebagainya. Ini orangnya diam-diam menghanyutkan, tidak terprediksi. Nah, itu seorang pemimpin jangan juga terbaca oleh semua orang. Kita punya rahasia-rahasia jurus, yang rahasia-rahasia ilmu yang
tidak semuanya orang mampu mengetahui. Maka itu kita selalu terus harus belajar supaya orang tidak mampu memprediksi kita, apalagi seorang raja, apalagi seorang pemimpin sebuah pemerintahan, negara-negara lain atau organisasi-organisasi apa tidak bisa membaca kepemimpinan kita itu. Kecuali kan tim kita ke bawah tidak masalah, tapi kalau orang-orang lain di luar atau pemimpin kepala suku atau pemimpin perusahaan, gerakan kita itu diam-diam menghanyutkan, musuh tidak bisa membaca atau pesaing tidak bisa membaca. Nah, ada rahasia-rahasia yang kita simpan, ilmu kita tidak semuanya terbuka. Nah, yang selanjutnya itu berpikiran jernih. Nah, itu cahaya seorang pemimpin yang selanjutnya, sahabat Siga, itu berpikiran jernih. Jangan ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang tidak baik, niat-niat yang tidak baik, rencana-rencana buruk untuk orang lain. Nah, itu tidak bagus lagi seorang pemimpin. Apalagi pemikiran kita atau itu didengar oleh tim kita atau anak buah kita dianggap orang yang rupanya antara luar dan dalam berbeda rupanya pikiran kita, sampai kita dinilai itu nanti oleh tim kita karena pikiran-pikiran yang tidak pantas, yang tidak wajar yang dianukan sebagai seorang pemimpin. Jadi berpikirannya harus jernih, jangan berpikir negatif, hal-hal yang konyol, yang tidak pantas tidak usah dipikirkan, yang bagus-bagus saja. Nah, itu. Selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya, sahabat Siga, orangnya cepat mandiri. Nah, jangan lambat. Jadi apa-apa segala sesuatu informasi itu dicermati benar-benar, didengarkan, dianalisa, dipelajari dan cepat dipahami. Jangan lambat dalam pemahaman. Jadi mandiri orangnya. Jadi cepatlah dalam menyerap segala sesuatu itu. Jadi dia bisa melaksanakan dan bisa tidak ketergantungan dengan orang lain. Nah, intinya apa-apa yang sesuatu, baik ilmu atau pekerjaan atau apapun, cepat memahami dan cepat mandiri, tidak selalu tergantung. Kalau seorang pemimpin apa-apa minta tolong, sebentar minta tolong, tidak ada kemandiriannya lah. Kadang-kadang dilihat kita tuh kayak kekanak-kanakan, tidak ada kemampuan. Nah, itu kalau lambat dalam hal segi mandiri. Selanjutnya cahaya kepemimpinan selanjutnya yang membuat kita itu berkilau dalam kepemimpinan, era masa kepemimpinan, kita mampu memotivasi diri sendiri. Ini hal yang tersulit nih, sahabat Siga. Memotivasi orang lain katanya gampang, memotivasi diri sendiri ketika kita ada masalah. Masalah itu kadang-kadang kalau satu kita mampu memotivasi 2, 3, 4, 5 masalah, dan kita akhirnya down. Kalau anak-anak bilang sekarang tidak bisa move on kita karena masalah yang kita hadapi itu sulit. Karena kadang-kadang kita tuh perlu motivasi dari orang lain, tapi seorang pemimpin harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita minta motivasi dari anak buah kita, dari tim kita. Kalau bisa kita sendiri yang membangun motivasi itu. Jadi terlihat ketegaran kita. Jadi kita tuh terlihat seakan-akan kita tuh tidak punya masalah, seakan-akan kita tuh selalu ceria. Karena kalau kita punya masalah tidak bisa memotivasi diri sendiri, akan kelihatan dari raut muka kita. Jadi ceria terus kita karena kita mampu menyemangati diri sendiri. Nah, itu. Yang selanjutnya tidak memanfaatkan orang lain. Nah, seorang pemimpin, cahaya kepemimpinan selanjutnya ini, sahabat Siga, tidak memanfaatkan orang lain. Jadi orang lain itu kalau memang kita butuhkan, kita pakai tenaganya, apapun kita harus membayar sesuai aturan. Atau kita tetap jangan sampai tidak menghargai jerih payah orang, baik tenaga, pemikiran atau apapun kita menghargai dalam bentuk apapun. Apa kita beri hadiah barang atau memang ada gaji-gajinya, jangan sampai kita sebagai pemimpin tenaganya kita pakai, gajinya tidak kita bayar, maka orang tidak akan respect lagi, tidak akan hormat lagi kepada kepemimpinan kita. Nah, itu cahaya selanjutnya bisa dimengerti, sahabat Sigala. Kita berlanjut lagi ke cahaya kepemimpinan selanjutnya. Nah, pemimpin itu semakin tua semakin berilmu. Nah, kadang banyak orang yang jadi pemimpin itu pada usia-usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas dalam pemimpin yang skalanya besar. Memang ada, tidak menutup kemungkinan ada pemimpin-pemimpin muda di atas usia 30, tapi biasanya yang dalam skala besar kebanyakan orang-orang tua. Nah, kita semakin tua jangan semakin lelah
untuk menuntut ilmu. Pelajari terus hal-hal yang baru. Pelajari, jangan merasa diri kita tua ini kecerdasan kita menurun, daya tangkap kita menurun, jangan. Kita semakin tua semakin percaya diri, semangat muda itu selalu ada untuk menuntut ilmu. Ini semakin tua semakin berisi, ini dari segi ilmu lah orang menilainya. Walaupun kita tua, apapun daya tangkap kita masih bagus. Karena pemikiran kita kalau terus dilatih dengan makan dan pola hidup sehat, kita akan bagus pemikiran kita walaupun semakin tua. Nah itu, jadi semakin tua semakin berilmu. Selanjutnya sahabat Siga, kita teruskan ke cahaya selanjutnya. Cahaya kepemimpinan selanjutnya, mampu mengendalikan diri dalam situasi sulit. Nah ini, jangan meledak. Seorang pemimpin, sebesar apapun jangan emosi kita meledak, apalagi di hadapan orang lain. Kalau emosi kita meledak, takutnya kalau seorang pemimpin ini salah dalam melakukan tindakan dan keputusan, itu berimbas ke orang banyak pemimpin ini. Jadi jangan meledak, kita redam dengan cara apapun, baik berolahraga atau apapun, baik hal-hal apapun, terapi yang bisa kita lakukan, jangan sampai meledak, apalagi di hadapan tim kita, di hadapan anak buah kita, di hadapan kru-kru kita. Nah itu, jadi kalau kita meledak, kesannya kita itu di mata orang tidak sempurna. Tidak sempurna ini dalam menghadapi masalah, rupanya atasan kita atau pimpinan kita ini tidak bisa mengendalikan diri juga. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, secara otomatis orang-orang di bawah kita pun tidak bisa mengendalikan diri juga, mengikuti gaya kepemimpinan kita. Jadi benar-benar diredam. Itu penting sekali ya, apalagi di hadapan anak buah kita atau tim kita. Nah yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya sahabat Siga, itu sabar menanti. Nah ini kadang-kadang menunggu adalah hal yang sangat membosankan, apalagi kita harus antri dalam waktu yang panjang atau menunggu dalam sesuatu yang belum ada kepastian. Kita harus punya kesabaran dalam penantian. Jangan panik, kita harus berdoa atau menambah keyakinan kita, bersangka-sangka baik seorang pemimpin ini supaya kita bisa mempunyai kesabaran dalam menanti. Sebab kalau kita menanti itu kurang sabar, kadang-kadang kalau terlalu cepat dalam mengambil tindakan, kita sudah marah-marah, emosi. Sebenarnya umpama kita menunggu barang, kita sudah merasa lambat sekali barang itu datang, kita marah kepada agen yang tempat pengiriman barang, sebenarnya barang itu sudah di jalan menuju rumah kita, mungkin kita sudah terlanjur marah. Kesan atau image kita seorang pemimpin sudah kurang bagus di mata orang lain. Nah itu nanti diceritakan orang itu orangnya ini. Nah itu, jadi harus sabar dalam menanti. Nah, selanjutnya sahabat Siga, cahaya kepemimpinan selanjutnya, selalu tenang menjalani hidup. Nah ini, selalu tenang menjalani hidup di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun terlihat tenang. Di tempat wisata mungkin, di rumah makan mungkin. Kita pemimpin kadang-kadang anak buah atau tim kita ada di mana-mana, jadi dia melihat kehidupan kita. Jadi kalau kita itu atau orang-orang tahu dengan kita, kalau kita tidak tenang dalam segi kehidupan manapun, di posisi manapun, di tempat manapun, ini kehidupan 24 jam, kehidupan satu hari, satu minggu, satu bulan, itu selalu kita menciptakan situasi yang tenang. Nah bisa dipahami sahabat Siga. Kita akan berlanjut ke cahaya selanjutnya. Nah sahabat Siga, cahaya selanjutnya ini kalau bisa dimunculkan sangat bagus sekali. Ini cahaya selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya, selalu siap siaga. Nah pemimpin, apalagi kata orang seorang pemimpin ini benar-benar selalu siap siaga 24 jam. Kalau ada hal-hal mendadak, hal-hal darurat, hal-hal apapun, seorang pemimpin harus siap standby. Nah itu, jadi kita memang bekerja lebih ekstra, berpikir lebih ekstra. Loyalitas kita tuh harus tinggi kepada organisasi, kepada tempat kita bekerja, kepada siapapun. Seorang pemimpin itu terlihat dari kesiapannya, selalu siap, jangan selalu tidak siap. Jadi kalau anak buah kita nih selalu siap, anak buah kita akan mengikuti kita selalu siap juga. Jadi itu ada kesiapan dalam segala hal kalau bisa, dalam waktu 24 jam. Jadi ada kesiapan kita, kesiagaan kita. Kita lanjut lagi sahabat Siga ke cahaya kepemimpinan selanjutnya atau bintangnya seorang pemimpin pada eranya, yaitu ulet.
Nah ini ulet ini orangnya itu benar-benar memperjuangkan segala sesuatu, harus bisa, harus berhasil, benar-benar menekankan perjuangan itu lebih daripada orang-orang di sekitar dia. Nah itu kerja kerasnya tuh benar-benar dan bersungguh-sungguh, pemikirannya benar-benar dan bersungguh-sungguh, tindakannya benar-benar dan bersungguh-sungguh. Itulah seorang pemimpin yang ulet. Nah jadi kita harus mencerminkan ke tim kita, ke anak buah kita, bahwa kita adalah orang yang sangat benar-benar bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan sesuatu. Nah itu. Selanjutnya ini seorang pemimpin, cahaya kepemimpinan selanjutnya yaitu tidak keluar kodrat. Nah ini pemimpin yang bersinar. Kalau benar-benar seorang pemimpin yang akan menduduki posisi, yang akan jadi contoh, yang akan jadi ikon, yang akan jadi arahan, atau yang akan jadi acuan masyarakat atau orang-orang di sekitarnya, tidak keluar dari kodrat. Ya, seorang laki-laki jangan terlalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan perempuan, kegiatan-kegiatan yang lembut tentang hal perempuan. Kita benar-benar menunjukkan jiwa kelaki-lakian kita. Nah itu tidak keluar dari kodrat kita. Jadi benar-benar kita menunjukkan kelaki-lakian kita itu tadi, memimpin seorang laki-laki. Nanti orang bingung kalau kita mengerjakan banyak tindakan-tindakan perempuan, salah dalam ini, dalam kegiatan kita. Tim kita atau anak buah kita atau kru kita akan bingung melihat keadaan kita karena kita keluar dari kodrat kita itu tadi. Benar-benar menjalankan kegiatan-kegiatan seorang laki-laki. Kegiatan seorang perempuan ya kita harus mengetahuinya saja, untuk mendalami kegiatan itu. Nah itu yang dimaksudkan tidak keluar dari kodrat. Selanjutnya mampu mendinginkan suasana. Jadi cahaya selanjutnya dari seorang pemimpin itu, kalau ada pertikaian antara tim, antara kru, antara anak buah, nah jadi kita mampu mendinginkan. Atau di permasalahan di luar pun, kalau sifatnya pertikaian atau apapun yang akibatnya kurang bagus, kita harus juga mampu mendinginkan permasalahan itu. Jangan memperkeruh masalah atau mengadu domba, jangan. Ini mampu mendinginkan. Apalagi di tim kita lebih ke bawah, di masyarakat mungkin ada pertikaian antar warga atau antar suku, kita seorang pemimpin besar bisa mendinginkan dan mendamaikan. Nah itu jadi intinya mendinginkan suasana permasalahan, jangan sampai permasalahan itu meledak dan membesar. Kita mampu mendinginkan apa-apa yang di bawah kita lah yang utamanya. Nah, seorang pemimpin selanjutnya mampu memotivasi orang lain. Nah tadi sudah ada cahaya kepemimpinan ini mampu memotivasi orang lain, yang sebelumnya ada mampu memotivasi diri sendiri. Jadi harus mampu memotivasi orang lain, terutama tim dan kru atau anak buah atau mitra atau kawan-kawan kerja kita dalam organisasi atau dalam sebuah usaha atau dalam sebuah kepemerintahan. Kita harus mampu, apalagi melihat anak buah kita bermasalah, kita harus mampu menyemangati, memotivasi untuk dia semangat lagi bekerja, semangat lagi berjuang, semangat lagi dalam hidupnya. Jadi harus mampu memotivasi orang lain. Oke, yang selanjutnya dari sifat kepemimpinan ini, cahaya kepemimpinan bisa mendidik keturunan dengan baik. Nah itu seorang pemimpin ini jangan hanya memimpin sebagai seorang pimpinan organisasi, kita bagus dalam memimpin, bagus, syukur. Di dalam kepemerintahan bagus, syukur. Tapi kita harus mampu mencerminkan bahwa kalau kita punya anak keturunan, kita harus mampu mendidik anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang berhasil seperti kita. Jangan hanya mendidik orang lain, fokus ke organisasi atau fokus ke usaha, anak keturunan kita terbengkalai, tidak terurus. Jangan. Ini harus mampu seorang pemimpin juga mendidik anak keturunannya. Nah, selanjutnya menjaga diri sendiri dengan baik. Nah ini mampu menjaga diri sendiri ini yang penting juga. Di setiap saat kita harus mampu menjaga diri sendiri, diri kita lah dengan baik, dengan dalam segala hal apapun, melindungi diri kita. Tidak sekedar menjaga orang lain, kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga pola tidur kita, menjaga apapun. Kita harus bisa tentang diri kita sendiri agar kita berumur panjang, agar kita sehat, agar kita bisa meneruskan kepemimpinan kita, agar kita bisa terus belajar sampai di hari tua kita nanti. Nah itu, jadi harus menjaga diri sendiri dalam segala hal, menjaga pola tidur, menjaga pergaulan dan lain sebagainya. Nah itu. Selanjutnya
cerdik dan pintar. Nah, itu cerdik dan pintar dalam hal ini berarti kita itu harus cerdik dalam cerdik nih identiknya tuh cepat, gesit, lincah. Kita harus pintar dalam menentukan segala sesuatu, tindakan, gerakan pun bisa juga diartikan dengan cerdik. Mudah mengecoh musuh kita atau mudah mengecoh pesaing kita. Nah, kita harus tahu seluk-beluknya, keluar masuknya di mana, harus memulainya kapan, harus dalam segi usaha harus stopnya kapan, harus menyelesaikannya kapan. Nah, itu harus cerdik dan pintar. Kepintaran kita dipergunakan dalam segi kepemimpinan, apalagi melibatkan orang banyak yang ditangani sebuah pekerjaan atau sebuah permasalahan apapun, harus cerdik dan pintar. Nah, itu. Selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya, ini yang penting banget, yang penting sekali untuk seorang pemimpin, itu melihat segala persoalan lebih dalam, lebih kritis. Kita melihat persoalan itu, melihat persoalan lebih kritis mungkin juga dari pemikiran kita, mendalam melihat segala sesuatu persoalan, dimana analisa kawan-kawan atau tim kita menganalisa persoalan itu 3 kali, kita menganalisanya mungkin sampai 15 kali, 4 kali lipat, 5 kali lipat dari orang-orang umum. 5 kali lipat lah kita menganalisa lebih dalam, supaya kita lebih tahu apa inti dari yang kita kerjakan, apa inti dari sebuah permasalahan. Jadi melihat segala sesuatu lebih mendalam. Kenapa anak buah kita atau tim kita seperti ini sifatnya, kenapa dia ada persoalan seperti ini, kenapa dia lebih tidak semangat atau dia semangat. Kita lebih bisa menganalisa, melihat segala sesuatu lebih dalam. Nah, kita memasuki ke cahaya selanjutnya, yaitu jangan terlalu banyak rencana. Nah, itu seorang pemimpin, kita bukan seorang penghayal atau orang yang tidak ada kerjaan. Jadi memang kalau memang kita mengutarakan segala sesuatu ke tim kita, ke anak buah kita atau ke kru kita, kita benar-benar kalau bentuknya pekerjaan itu kita kerjakan. Jangan menghayal, mengiming-imingi segala sesuatu, nanti fokus kerja atau realita berpikir tim kita tidak bagus. Menghayalnya terkadang tidak realita. Kalau sesuatu pekerjaan memang dimulai dari pikiran, tapi dilakukan tindakan, itu bukan sebuah hayalan, ada realisasi kerjanya. Kalau cuma sekedar ingin itu, ingin ini, kepengen itu, kada ada tindakannya, nggak ada buktinya, itu susah. Jangan terlalu banyak rencana. Rencana itu yang benar-benar dilaksanakan. Jadi tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang kita pembicaraan kepada tim kita. Nanti kita dianggap pembual kalau terlalu banyak rencana. Nah, itu selanjutnya, cahaya selanjutnya kepemimpinan adalah orang yang memiliki perencanaan yang rapi. Nah, ketika dia mengutarakan segala sesuatu ke tim dia punya sudah perencanaan, agenda-agendanya, susunan-susunannya, targetnya, apa segala sesuatu itu rapi dia susun, baru dia melempar ke orang lain. Jadi perencanaannya itu memang rapi, cara kerjanya dalam membangun sebuah pekerjaan, seperti apa langkahnya, apa yang dikerjakan, visi dan misinya. Jadi mendetail, rapi sekali dalam segi seorang pemimpin. Jangan kita memberi pekerjaan atau merencanakan sesuatu yang simpang siur, belum jelas. Nah, jangan, itu kesulitan nanti tim kita untuk melaksanakannya. Selanjutnya, memiliki pola hidup yang jelas. Jadi seorang pemimpin itu, cahaya selanjutnya, dia punya pola hidup. Pola hidup itu memang ada pola hidupnya itu terpola lah, menjadi sebuah kebiasaan seperti bangun pagi, contoh pola kehidupan seperti makan jam sekian, seperti tidur jam sekian, itu pola hidup. Nah, jadi membentuk jiwa yang sehat. Jadi itu bisa jadi contoh juga buat tim-tim kita di bawah kita yang mengikuti kita. Kita punya pola hidup yang senantiasa kita kerjakan secara konsisten terus-menerus, yang sekian lama akhirnya menjadi sebuah pola kehidupan kita. Nah, itu pola hidup. Seorang pemimpin mempunyai pola hidup juga. Jangan seorang pemimpin tidurnya tidak jelas jamnya, bangunnya tidak jelas, itu menyiratkan satu contoh yang kurang bagus. Kadang-kadang tim kita atau kru kita atau orang-orang di bawah kita menyelidiki kehidupan kita lebih sampai ke kehidupan kita sehari-hari di rumah. Jadi kita mempunyai pola-pola hidup, hobi membaca, nah atau segala macam itu kita benar-benar kita pertahankan. Hobi menulis. Yang selanjutnya,
berani menanggung risiko. Nah, seorang pemimpin cahaya selanjutnya adalah orang yang berani menanggung risiko. Jangan takut menanggung risiko, karena kita harus pelajari secepatnya. Kalau kita anti dengan risiko, berarti anti dengan sebuah pekerjaan yang besar, karena pekerjaan yang besar risikonya pasti besar. Bagaimana kita menghidupi sebuah organisasi atau rumah tangga atau sebuah pemerintahan yang besar yang banyak sekali melibatkan manusia, kalau pemimpinnya anti sekali dengan risiko-risiko, apalagi dengan risiko-risiko yang besar. Main aman, biasanya kalau main aman tuh kehidupannya terlalu minim, akhirnya penghasilan selalu minim, sedangkan kita bertanggung jawab untuk orang-orang yang banyak, jadi harus berani mengambil risiko. Nah, itu penting sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, ini penting sekali seorang pemimpin karena jadi suri tauladan, contoh bagi orang banyak. Itu jangan pamer kekayaan, atau orang sekarang itu flexing. Kalau kita jadi pemimpin susah. Kalau kita pamer-pamer seperti itu, berarti kita kesuksesan tuh di sebuah kepemimpinan tuh diidentifikasikan atau disamakan tuh dengan pamer-pamer kekayaan atau kemewahan. Tidak, seorang pemimpin adalah untuk mensejahterakan, untuk membuat keadaan nyaman, untuk membuat keadaan damai, tenang dan tentram, bukan bicara tentang kekayaan. Apalagi pemimpinnya pamer-pamer, bagaimana orang-orang di sekitarnya atau tim dia pasti akan pamer-pamer. Jadi maka pemikirannya kekayaan melulu yang dipikirkan. Nah, itu jangan pamer-pamer kekayaan, itu sangat tidak sopan bagi seorang pemimpin. Jadi kita ya sederhana dan pantas lah. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, seorang pemimpin jangan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Jangan mengulang-ulang kesalahan lah. Kalau itu sudah salah, seorang pemimpin itu harus meminimalis kesalahannya. Nanti tim akan mengulangi banyak kesalahan, pimpinannya ya katanya banyak salah, wajarlah anak buahnya atau kita kata anak buah kita mungkin atau tim kita banyak salah, pimpinan kita aja kayak gitu. Salah diulang-ulang, berkali-kali kehilangan tongkat, orang cukup satu kali aja. Jadi kita benar-benar meminimalis kesalahan, jangan mengulangi kesalahan yang berulang-ulang. Nah, yang sama kesalahannya itu kalau 1-2 kali wajar, kalau berulang-ulang kita kelihatan bodoh, kelihatan tidak teliti, banyak hal, karena kita selalu dianalisa, selalu diamati oleh tim kita. Nah, yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya untuk membuat kepemimpinan kita berkilau seperti bintang di masa kita memimpin. Jangan melimpahkan masalah kita ke orang lain. Nah, kita punya masalah tapi orang lain dibikin atau dibuat jadi kambing hitam, atau kita ada pekerjaan yang tidak selesai, pekerjaan kita tuh dibebankan ke orang lain sehingga orang lain lah yang disuruh bertanggung jawab. Jangan melimpah masalah ke orang lain, melimpahkan permasalahan kita akan kita hadapi dan kita selesaikan sendiri sebagai seorang pemimpin. Kalau kita melimpahkan ke orang lain, maka orang lain yang kita limpahkan tadi pasti akan kecewa, tidak menganggap diri kita lagi sebagai seorang pemimpin. Nah, itu jangan melimpahkan masalah ke orang lain. Yang selanjutnya, jangan seorang pemimpin cahaya kepemimpinannya akan bersinar dan akan redup bila terjebak di dalam zona nyaman, sahabat Siga. Nah, hati-hati zona nyaman nih, zona mengantuk, zona santai yang mengakibatkan kita tidak beragenda lagi hidup. Kita banyak buang-buang waktu, kita memasuki area-area kemalasan, tidak semangat, kehilangan rencana-rencana kehidupan, lemahnya cita-cita kalau kita sudah mulai masuk ke zona nyaman. Zona yang tidak ada nilai spesialnya selain pada bermalas-malasan, akhirnya ujungnya dari zona nyaman itu kebanyakan orangnya jadi pemalas, akhirnya hilangnya agenda dan rencana kehidupan. Oke, selanjutnya kita memasuki cahaya kepemimpinan selanjutnya. Jangan suka menghayal tanpa tindakan. Nah, itu terkait dengan yang tadi ini. Jangan suka menghayal-hayal lah. Pemimpin itu yang realistis. Kita apalagi berbicara dengan tim kita, dengan teman-teman kita, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpikirnya logika, orang-orang yang berpikir nyata. Jangan menghayal-hayal hal yang tidak penting.
menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin. Mungkinlah memang segala sesuatu itu dari hayalan dan pemikiran. Cuman kalau itu memang tidak ada realisasi kerja, buat apa kita sampaikan ke orang lain? Apalagi kita berbicara dengan orang-orang yang berpikirnya realita. Segala sesuatu, orang realita kan segala sesuatu yang dipikirkan kalau memang itu penting dan itu sangat berguna, kenapa tidak dikejar? Sedangkan kita membicarakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Nah, jangan melakukan tindakan yang menghayal-hayal tanpa ada tindakan. Jadi itu percuma buang-buang waktu, buang energi kita di otak kita. Oke sahabat Siga, selanjutnya sahabat Siga kita memasuki cahaya yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya. Jangan terbawa arus kehidupan tanpa arah. Nah, kalau kita pemimpin, kalau mengikuti arus kehidupan yang terarah, arus perkembangan zaman, arus dinamisme perkembangan zaman, itu ya tidak masalah. Itu untuk mengikuti peradaban, mengikuti sebuah perkembangan baik teknologi, baik apapun, kesehatan, dunia kecantikan segala macam. Itu kita mengikuti atau dunia-dunia atau sesuatu yang baru, itu tidak masalah. Tapi kalau tanpa arah itu yang mengikuti arus lingkungan lah, kebanyakan itu yang hal-hal yang tidak berguna, itu jangan seorang pemimpin. Berarti pemimpinnya itu tidak fokus, tidak punya arahan hidup, tidak punya jalan hidup. Nah, jangan mengikuti hal-hal yang tanpa arah, yang tidak berguna, bahkan tidak berfaedah, buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan energi. Nanti kita dinilai sebagai orang yang tidak bisa menghargai waktu, tidak menghargai hal-hal yang berguna. Akhirnya kita terjebak lawan pergaulan, dengan pergaulan lah, mungkin lingkungan-lingkungan yang tidak penting. Yang selanjutnya, seorang pemimpin, cahaya pemimpin yang selanjutnya sahabat Siga, itu adalah orang yang menghargai hari-hari penting. Nah, itu kita sebagai umat beragama, apalagi dalam sebuah negara kita banyak sekali agama, jadi kita saling menghargai. Apalagi dia seorang pemimpin, menghargai hari-hari penting agama ini, hari-hari penting agama ini, hari-hari penting agama ini. Nah, kita harus bisa menghargai lah hari-hari penting orang lain. Jangan kita menghina, mencemooh hari-hari penting lantaran perbedaan agama, perbedaan keyakinan kita. Pemimpin harus bersifat netral dalam keyakinan, dalam hari-hari penting. Itu kita sangat menghargai hari-hari penting. Mungkin hari-hari pahlawan, hari-hari apapun yang penting-penting, itu sangat menghargai. Kita mencontohkan, jadi masyarakat atau siapapun orang-orang di sekitar kita atau rakyat kita atau siapapun, dia akan menghargai hari-hari penting kita. Nah, itu. Yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya, itu orangnya ada hubungan kuat dengan Tuhan, ada hubungan kuat dengan semesta. Nah, kalau di Islam itu mempunyai keimanan dan ketakwaannya kuat, nah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai seperti itu. Jadi ada rem dari sisi keagamaan yang melarang kita untuk berbuat salah, untuk menipu, untuk korupsi, untuk memanfaatkan orang lain, untuk kita serakah, ada remnya. Jadi pemimpin itu harus mempunyai keagamaan, keyakinan yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Itu harus hubungannya dekat lawan Tuhan. Kalau bahasa Islam alim, kalau bahasa agama mungkin dia sangat fanatik dan mengerti tentang keagamaan, keyakinan dia yang melarang hal-hal yang dilarang di agama tersebut dan hal-hal yang dibolehkan. Jadi dia ada kedekatan dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu yang selanjutnya, mengetahui hal-hal yang gaib. Maksudnya di sini pemimpin cahaya selanjutnya mengetahui hal-hal yang gaib. Kita jangan menutup diri bahwa ada sesuatu yang gaib. Salah satunya mungkin kalau di keyakinan agama menerangkan, mungkin setiap keyakinan menerangkan ada hal-hal yang gaib tentang pencipta, itu gaib. Jangan kita tidak meyakini, menolak dengan sesuatu yang gaib. Ada hal-hal gaib, ada makhluk gaib. Kita harus tahu juga ada hal-hal yang kasat mata yang tidak terlihat. Jangan kita menutup diri. Minimal kita mengetahui walaupun tidak mendalami. Jangan kita menutup tentang hal itu, karena sesuatu itu banyak juga datangnya dari hal-hal yang gaib yang tidak kita mengerti dan akal sehat kita belum pernah melewati atau mencerna atau memahami hal-hal yang seperti itu. Jadi tetap mengerti tentang dunia gaib, mengetahuilah hal-hal yang gaib, jangan tidak mengetahui sama sekali. Itu seorang pemimpin. Yang selanjutnya, tidak gila kekuasaan. Nah, ini penting. Kadang seorang pemimpin
sudah habis masa jabatannya, mau dapat jabatan lagi, kalau mau, nggak mau atau tidak mau, bergantian dengan yang berikutnya. Kita tidak gila jabatan. Seorang pemimpin adalah bagaimana ketika kita memimpin itu bisa mencontohkan hal yang baik. Habis itu kita bisa membuat orang lain bahagia, sejahtera, damai, dan tertolong di masa kepemimpinan kita. Berbuat kebaikan lah, berdharma, dan segala hal dalam kehidupan kita. Itu seorang pemimpin membawa perubahan ke arah lebih baik. Bukan masalah jabatan di sini. Jangan kita gila jabatan, nanti kita melakukan banyak hal untuk mendapatkan jabatan itu. Ketika kita memimpin dengan rasa kecurangan, kita akan mendapatkan jabatan itu dengan hal yang curang. Umpamanya nanti kita memimpin akan terbiasa curang, karena udah dari awal kita menggunakan hal yang curang. Nanti kita mencurangi tim kita, anak buah kita, kru kita. Jadi itu sangat tidak bagus, karena pemimpin adalah contoh bagi timnya, bagi krunya. Kita berlanjut ke kepemimpinan selanjutnya atau cahaya pemimpin yang selanjutnya. Jadi seorang pemimpin itu untuk tambah berkilau dan tambah bercahaya, kebintangannya tuh semakin terlihat, dia memiliki penasehat yang baik. Jadi semacam konsultan, semacam guru, mentor kita. Tapi kita cek dulu orang tersebut itu mempunyai kredibilitas, menguasai tidak tentang ilmunya, baik tidak orangnya. Jadi untuk kita angkat jadi seorang penasehat, konsultan, atau kita pilih lah, kita benar-benar mencek dulu orang tersebut seperti apa, supaya kita bisa ada tempat untuk bercurhat, tempat kita untuk sharing dengan segala permasalahan kita. Jadi seorang pemimpin itu tidak sembarang untuk bercurhat atau bercerita tentang permasalahan dia. Jadi benar-benar ke orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa benar-benar memberi solusi ke kita. Intinya seorang pemimpin tetap memiliki teman atau memiliki penasehat lah intinya. Kerajaan biasanya ada penasehat. Kalau di pemerintahan ada menteri-menteri atau anggota-anggota MPR, DPR lah yang menasehati atau bagaimana, yang memberi arahan, mengarahkan kita dari segala permasalahan. Oke, selanjutnya berani berkorban untuk keluarga. Nah itu seorang pemimpin itu cahaya selanjutnya, dia berani berkorban dalam skala kecil. Tapi kalau keluarganya, dalam keluarga dulu, selanjutnya organisasi adalah keluarga dia juga, atau sesuatu yang dia pimpin, yang dia bertanggung jawab akan kepemimpinannya atau mengarahkan rakyat-rakyatnya, maka rakyatnya itu adalah keluarganya juga. Tapi dilihat dari keluarganya, dia berani berkorban dalam hal ini memberi kebahagiaan, memberi semangat, memberi penghidupan yang lebih baik demi memperjuangkan, mengusahakan, berani kerja keras untuk keluarga. Nah, dari keluarga kecil, keluarga organisasi, keluarga pemerintahan, keluarga kerajaan skala besar. Yang utama keluarga dulu, keluarga kecil dulu dicek bagaimana dia keberaniannya untuk berkorban. Nah, itu. Selanjutnya suka berbuat kebaikan. Nah, dia dimanapun berada selalu kepengen berbuat kebaikan, tidak berbuat kejahatan lah pada intinya. Baik dari menolong dari segi tenaga, segi pemikiran. Seorang pemimpin ini apalagi dengan tim dan krunya, dengan anak buahnya, suka berbuat kebaikan. Kebaikan itu semacam lebih dominan di pemikiran dan di perasaan seorang pemimpin. Jadi waktu-waktu itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang baik. Intinya dari perbuatan kita pribadi untuk diri kita tentang hal-hal yang baik sampai ke orang lain. Intinya suka berbuat kebaikan atau hal-hal yang baik. Nah, yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya, ini sangat penting sekali, yang namanya kedisiplinan, ketepatan waktu kita. Nah itu, apalagi kita memimpin sebuah perusahaan, supaya karyawan kita disiplin, kita punya jadwal waktu. Dan kita juga sebagai seorang pemimpin datang harus lebih awal. Jangan kita punya jam kerja yang amburadul, yang tidak konsisten, berubah-ubah. Kita penting sekali disiplin dalam hal apapun, dalam segi pekerjaan, dalam segi pemerintahan, dalam segi kerajaan, dalam segi organisasi apapun, kedisiplinan itu sangat penting, ketepatan. Nah itu. Yang selanjutnya, cahaya kepemimpinan selanjutnya bagi seorang pemimpin untuk berkilau dalam kepemimpinannya, memberi kehidupan dan kemanfaatan. Nah itu. Kita sebagai
seorang pemimpin itu suka memberi jalan kehidupan atau kemanfaatan. Maksudnya kita bisa membukakan lapangan pekerjaan, bisa memberikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat jadi rezeki, bisa membukakan hal-hal apapun yang bisa membuat itu tuh menjadi sebuah rezeki. Nah, baik pekerjaan di perusahaan, menciptakan satu usaha yang besar, atau membantu dalam segi usaha kecil, intinya mereka bisa mendapatkan sebuah manfaat, kemanfaatan hidup. Nah itu, jadi kita bisa memberi solusi tentang kehidupan bagi orang yang supaya dia dapat manfaat dari kehidupan itu. Nah itu. Yang selanjutnya seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah itu sudah dimana-mana kita mengetahui pemimpin itu harus adil, harus bijaksana. Adil ini dalam menentukan keputusan, dalam menimbang segala sesuatu. Bijaksana ini sebuah kedewasaan kita. Yang kekanak-kanakan kita harus lebih luas melihat segala sesuatu. Itu mungkin kawan-kawan sahabat Siga sudah mengetahui adil dan bijaksana. Tapi wajib bagi seorang pemimpin yang ingin berkilau dalam kepemimpinannya. Selanjutnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah seorang pemimpin anti sekali adanya pertikaian, permusuhan, atau kita bermusuh-musuhan, gontok-gontokan. Kalau bisa seorang pemimpin itu menciptakan situasi yang damai, jangan ada peperangan. Nah itu kita menjaga hubungan baik sekali dengan sesama manusia, jangan sampai ada perpecahan, perkelahian, atau kita sendiri itu seorang pemimpin jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu. Nah menjaga hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya seorang pemimpin, cahaya kepemimpinan selanjutnya waspada dalam bergaul. Nah kita tetap dalam pergaulan itu memang kita harus bisa menganalisa yang mana memang orang ini bisa bermanfaat dalam artian membawa kebaikan, membawa faedah bagi kita. Nah dalam bergaul, kalau tidak membawa manfaat dan faedah, kita lebih baik memilih kawan yang bermanfaat dan berfaedah. Kan banyak aja manusia di sekitar kita. Nah itu waspada seorang pemimpin itu, jangan sampai salah pergaulan atau kita dimanfaatkan orang lain, diperdaya orang lain karena kita mau berteman dengan orang-orang yang lain yang menurut kita analisa kita sebenarnya sudah kurang bagus. Jadi kita memilih orang-orang yang benar-benar bermanfaat. Tapi kita jangan memutus silaturahmi, tetap baik. Cuma yang benar-benar untuk kawan sharing, diskusi itu orang-orang yang berilmu dan bermanfaat untuk kita. Nah itu. Jadi kita benar-benar waspada dalam pergaulan ini, memilih orang yang benar-benar bermanfaat, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun, menghormati dengan siapapun. Selanjutnya memiliki cahaya selanjutnya itu sahabat Siga memiliki ketajaman batin. Jadi tidak sekadar pemikiran, perasaan kita libatkan sebagai seorang pemimpin. Kadang hati kita ini lebih tajam, dia menjabarkan atau memberi petunjuk akan sesuatu ke depan, akan pekerjaan ini bermanfaat apa tidak, akan jadi masalah apa tidak. Kadang perasaan kita itu memberi tahu atau memberi isyarat, tapi kadang-kadang kitanya sendiri terlalu sibuk dengan pikiran kita, perasaan batin kita atau hati kita ini tidak kita dengarkan suaranya. Jadi kita ketika melakukan sesuatu untuk menghindari banyak kesalahan kita, apalagi kita melibatkan orang banyak dalam hidup kita, ada gerbong di belakang yang mengikuti kita. Jadi seorang pemimpin harus memiliki ketajaman batin, jadi pemikiran mantap, hati pun mantap, memiliki ketajaman batin. Yang terakhir, yang ke-100 di penghujungnya, orang pemimpin adalah rapi dalam penampilan dan menata kehidupan. Dalam hidup lah, dalam kehidupan dia tertata semuanya. Dalam penampilan tertata, dalam kehidupannya apapun tertata, dalam keluarganya tertata, dalam organisasinya tertata, dalam perusahaannya tertata, dalam kepemimpinan mungkin kerajaan, kepresidenan selalu tertata dan tersusun dengan baik. Rumahnya pun tertata, perabot-perabot rumah segala macam, kebanyakan seorang pemimpin itu tertata, tidak ada yang berhamburan, kacau dan lain sebagainya. Jadi rapi penampilan, rapi dalam kehidupan kerja, dalam organisasi apapun. Oke sahabat Siga, moga ini bermanfaat. Mungkin kalau kita bisa menjalankan 30 cahaya kepemimpinan luar biasa, apalagi sampai 50 ada cahaya kepemimpinan itu di diri kita, itu sangat luar biasa. Kalau kita bisa menjalankan sampai 100 itu yang terbaik di antara yang terbaik, best of the best kita kalau bisa. Jadi ini acuan
buat kita supaya benar-benar menjadi seorang pemimpin. Mungkin tidak semuanya bisa kita lakukan, tapi alangkah lebih bagus kalau kita berupaya melaksanakan semuanya, supaya kita menjadi bintang, supaya menjadi kenangan dan kesan, supaya kita menjadi contoh kepemimpinan yang sangat luar biasa, kepemimpinan yang bisa ditiru, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kepemimpinan yang benar-benar menjalankan sesuai aturan, tidak salah, tidak banyak melakukan kesalahan. Jadi sebagai acuan contoh ikon bagi pemimpin selanjutnya untuk meniru kita. Itu saja salah dan hilaf dari Mr. Siga. Sekian, terima kasih.